You could try turn off the sun, I'm still gonna shine away, yeah, and tell everyone we're having some fun today. We can go wherever you wanna and do whatever you like. Let's just have a real good time. Ada banyak cara untuk melemahkan kaum muslim. Yang paling efektif pada masa kini adalah lewat pemikiran yang diwakili oleh fun, food, fashion. Bukan pada fisiknya, tapi pada pemikirannya. Karena dengan mudah seseorang bisa dikendalikan pemikirannya tatkala bentuk-bentuk fisiknya sudah bisa diterima. Misalnya, pada food. Tidak jarang muslim yang taat mengabaikannya, apalagi muslim yang masih awam dengan syariat. Asal nggak ada babinya, asal tidak mengandung babi, dianggap sudah halal. Padahal, haram itu bukan hanya babi, tapi bisa jadi bahan-bahan lain seperti khamr, pengembang roti atau kue, atau bahkan kuas makanan yang sudah terkontaminasi dengan bahan-bahan yang haram. Nah, jadi jangan buru-buru pengen mencoba bila melihat makanan-makanan dan cemilan yang lucu dan menggemaskan mata. Apalagi, makanan itu diimpor dari negeri yang tidak akrab dengan aturan Islam. Mending kita buat sendiri makanan-makanannya. Ya, hitung-hitung persiapan buat jadi ibu rumah tangga. Karena yang kita buat sendiri, tentu kita lebih bisa menjamin kehalalannya. Karena halal itu berkah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Widih, kayaknya kalian bawa makanan beda-beda nih. Tahu aja kalau ini lagi lapar. Iya dong, kita kan teman kamu, Din. Apalagi kita sama-sama muslim. Sudah sepatutnya kita saling peduli dan saling berbagi. Elah, kemarin aku minta jawaban aja nggak dikasih. Gimana sih? Nah, itu beda lagi ceritanya. Udah, daripada ribut, mending kita makan. Iya enggak? Cakep. Yuk. Sikat! Tar dulu. Kalian mau tanya. Ente belinya di mana? Terus ini dagingnya apa? Oh, jadi kemarin nih ya, adik aku baik banget. Kemarin adik aku tuh ngasih coba ke aku. Ngasih, kakak ini ada daging ini enak, spesial katanya. Jadi tuh ceritanya gini. Jadi ini daging. Ya ampun Ahi, Anda jelasin ya Kak. Dalam Islam itu ada beberapa tipe jenis makanan yang halal. Salah satunya itu daging ternak seperti sapi, onta, kemudian unggas seperti ayam, itik, kemudian ada binatang ternak yang baik seperti kelinci dan kancil. Oh gitu ya. Aduh, apa nih ya? Baru tahu nih. Makanya kau harus ke dalam lagi ilmu agamamu. Mending makananku nih, jamin halal, beli di warung depan. Itu kamu beli sendiri, Wi? Enggak dong. Lah, terus? Jadi gini,
Pantas saja kamu bisa beli. Antum mencuri. Dengar ya Wi, dalam Islam itu diajarkan bagaimana cara kita mendapatkan makanan itu. Apakah dengan cara yang baik atau dengan cara yang buruk. Nah yang antum lakuin itu sudah jelas salah, karena antum mengambil hak orang lain. Dan sudah jelas bahwa makanan itu haram hukumnya. Mending jangan mencuri, mending masak nih sendiri kayak aku nih. Emang makanan kamu ini masakan sendiri? Wah jelas, aku mah paling anti itu ngambil hak orang lain. Mending masak sendiri, selain lebih praktis, lebih hemat dan lebih sehat. Dan tentunya hal Tunggu dulu, antum masaknya gimana? Sadar. Ya ampun, Fik. Udah kasihan kan sama ayam itu? ngapain dipikirin? Toh harus dibunuh dulu kan ayamnya supaya mati, terus bisa dimasak deh. Oke, gini Fik. Dalam Islam juga diajarkan bagaimana cara penyembelihan yang baik dan syar'i. Nah, sedangkan yang antum lakukan adalah menggeruk ayam itu sampai mati. Dan itu sudah jelas bahwa makanan ini haram. Ya, mau makan apa nih? Hah? Ini nasi sama telur rebus. Enak kan? Apa nih? Kembang. Hah? Aduh, ya gitu deh. Emangnya ente dapat dari mana makannya, Han? Tadi tuh Ya ampun Han, iseng banget dah. Han, ente pernah dengar nggak Quran surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk dijadikan sesembahan. Nah, yang antum lakukan itu salah dan sudah jelas ini tidak bisa dikonsumsi bagi umat Islam. Dalam segmen ini akan dipaparkan fakta sains yang mendukung alasan diharamkannya konsumsi daging babi. Ini membuktikan bahwa Allah memiliki maksud terbaik bagi hambanya dengan mengharamkan hewan ini. Babi merupakan pemakan segala dan juga scavengers atau pemakan makanan sisa. Artinya babi memakan apapun termasuk makanan basi, makanan busuk, kotoran, feses, urin, bangkai, bahkan sel kanker. Sayangnya sistem pencernaan babi tidak dapat membuang racun-racun hasil makanan tersebut. Racun pun terakumulasi di seluruh tubuhnya, terutama di daging dan lemak. Apalagi babi hanya perlu 4 jam untuk mencerna seluruh makanan. Ini tentunya tidak cukup waktu untuk membuang racun-racun yang ada di tubuhnya. Babi juga tidak memiliki kelenjar keringat. Artinya babi tidak bisa melepas racun tubuhnya melalui keringat. Artinya daging babi tentu mengandung akumulasi racun lebih banyak daripada daging lainnya. Sebuah lembaga di Inggris, Consumer Reports, melakukan investigasi terhadap 200 sampel daging babi dan mendapatkan sekitar 69%-nya terkontaminasi bakteri Yersinia enteropolitica. Bakteri ini menyebabkan demam, gangguan saluran pencernaan, diare, mual muntah, dan kram perut.
Banyak bakteri yang ditemukan di daging babi bersifat resisten terhadap antibiotik. Hal ini membuat pengobatan lebih sulit bila kita terkena penyakit yang disebabkan makanan yang mengandung daging babi. Berdasarkan laporan Consumer Reports, terdapat Salmonella, Staphylococcus aureus, atau Listeria monocytogenes, yang juga merupakan penyebab penyakit menular yang berasal dari makanan. Babi adalah kontainer atau tempat penampung penyakit. Babi merupakan inang bagi banyak parasit, virus, dan organisme lain yang dapat ditularkan ke manusia. Salah satunya Taenia solium, cacing parasit usus yang dapat menginfeksi usus dan membuat kita kehilangan nafsu makan. Ada pula meningovirus yang dapat menyebabkan demam, menggigil, kulit kemerahan, sakit kepala, dan berkeringat dingin. Babi juga menularkan virus kudis, tuberkulosis, juga hepatitis. Belum lagi, babi merupakan karier virus flu burung atau avian influenza dan flu babi atau swine influenza. Di dalam tubuh babi, virus avian influenza atau H1N1 dan H2N1 yang semula tidak ganas, bermutasi menjadi H1N1 atau H5N1 yang ganas, mematikan dan menular ke manusia. Meskipun empuk dan terkesan lezat, namun karena banyak mengandung lemak, daging babi sulit dicerna. Akibatnya nutrien atau zat gizi tidak dapat dimanfaatkan tubuh. Selain itu, menurut Profesor Nalbandov yang juga penulis buku Adaptive Psychology on Mammals and Birds juga menyebutkan bahwa kantung urin babi lebih sering bocor sehingga urin babi merembes ke dalam daging. Akibatnya daging babi tercemar kotoran yang semestinya dibuang bersama urin. Lemak punggung pada babi tebal dan mudah rusak oleh proses ransiditas oksidatif sehingga menimbulkan bau tengik dan tidak layak dikonsumsi manusia. Lemak babi menurut para ilmuwan berperan juga dalam penularan berbagai macam penyakit seperti pengerasan urat nadi, naiknya tekanan darah, nyeri dada yang mencengkram, serta radang sendi pada sendi-sendi tubuh. Mayoritas bagian tubuh babi adalah lemak. Konsumsinya menyebabkan peningkatan kolesterol tubuh dan memperlambat proses penguraian protein dalam tubuh. Penelitian ilmiah di Cina dan Swedia menyebutkan bahwa daging babi merupakan penyebab utama kanker anus dan usus besar. Ini disebabkan parasit yang dibawa babi dapat tetap hidup di saluran pencernaan kita, salah satunya benih-benih cacing pita dan Thrasenia molipita. Virus dan parasit menggerogoti kesehatan saluran pencernaan, membuat radang hingga menjadi kanker. DNA babi mirip dengan manusia, itulah mengapa babi seringkali dijadikan objek penelitian sebagai permodelan manusia. Materi genetiknya memiliki kemiripan lebih dari 80%, meski ekspresi gennya memiliki perbedaan tingkat. Adanya hewan ini membuat dunia penelitian lebih besar berkembang. Penelitian demi kemaslahatan manusia pun semakin banyak menggunakan babi sebagai permodelan. Namun dampak negatifnya adalah sifat buruk babi diyakini dapat menular ke manusia. Beberapa sifat buruk babi misalnya binatang paling rakus, kotor, dan jorok di kelasnya. Kemudian kerakusannya tidak tertandingi hewan lain seperti suka memakan bangkai dan kotorannya sendiri, bahkan kotoran manusia pun dimakan. Babi sangat suka berada di tempat yang basah dan kotor. Untuk memuaskan sifat rakusnya, bila tidak ada lagi yang dimakan, ia muntahkan isi perutnya lalu dimakan kembali. Lebih lanjut, kadang ia mengencingi pakannya terlebih dahulu sebelum dimakan.
Preview. 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 Sekarang kita makan yuk, sama-sama. Ayo, duduk yang rapi. Loh, Fatih, ayah kemana? Ayah makannya nanti, Bu. Katanya sih mau ke rumah Pak RT dulu. Oh, ya sudah kalau begitu. Sekarang kita makan bersama ya. Nah, ini dia saatnya. Astagfirullahaladzim. Bisa sopan sedikit nggak sih? Pada rakus-rakus amat. Ini namanya pucuk dicinta ulang pun tiba, Laras. Yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Makan, makan. Ih, jorok. Makan sambil ngomong. Muncrat-muncrat tuh. Biarin. Hei Doni, ayo kita balapan. Oke. Hei, jangan lupa berdoa. Ya, sudah terlanjur Fatih. Hati-hati, nanti tersedak. Kamu badan aja yang gede. Tuh kan, keselak deh. Nih, minum dulu. Bismillah, Bismillah, Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah.
1, 2, 3. Agama Islam mengatur etika dan tata cara makan sebagai tanda syukur, yang apabila kita melaksanakannya akan dibalas dengan pahala oleh Allah. Pertama, mencuci tangan sebelum makan. Kedua, membaca doa sebelum makan dengan membaca Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah untuk kami rezeki yang Engkau kurniakan kepada kami, dan peliharalah kami dari azab api neraka. Ketiga, makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kekenyangan. Yang keempat, makan dengan tangan kanan. Kelima, makan dari hidangan yang terdekat dan memulai makan dari pinggir nampan. Keenam, mengunyah dengan baik. Ketujuh, tidak tergesa-gesa. Kedelapan, tidak duduk bersandar. Terakhir, membaca doa selesai makan dengan membaca Alhamdulillahillazi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum dan telah menjadikan kami sebagai orang-orang muslim. Basuh tangan. Jadi sekarang kalian sudah mengerti kan? Oh, Iya. Paham.